Kendala yang paling sering dihadapi saat ini adalah delegasi, terutama ke Hmm, anggota tim yang baru. anggota tim yang baru. Jadi plan misalnya di area A sudah ada plan goalnya sekian, tapi saat ada turnover karyawan itu yang baru tidak bisa langsung settle dengan plannya. Itu yang paling sering terjadi. Hmm. Saya kan usahanya catering akikah. Udah berjalan dari 2021. Makin timnya makin gemuk ya, maksudnya makin makin banyak itu saya Hmm. bingung soalnya sekarang kan semuanya WFH. Nah, ini semakin gemuk kok kalau WFH tuh tokannya lama gitu loh. Hmm. Nanti ada yang anak sekolah lah, ada yang nganter anak ngaji lah, ada yang gitu-gitu loh. Sebenarnya kalau perusahaan besar tuh wajib ngantor nggak sih? Nah, ini nikmati muslimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi ba'da, alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senang tentunya kami semua atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita semua ya sampai hari ini. Ya salah satunya bisa berukhuwah, bisa bertemu dengan saudara-saudara kita semua para pemuda muslim. Juga salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang di jalan sunnah hingga akhir zaman kelak. Hari ini, jazakumullah khairan ya atas waktunya selama 1 jam setengah ya, 1 jam setengah. Kalau ngomongin jam itu lama kayaknya. Tapi kalau sudah diskusi nanti cepat waktunya, nggak perlu nambah itu. Ya, insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan lanjut lagi berdiskusi, sharing terkait apa? Terkait bisnis roadmap, transform roadmap ya. Ini adalah seri, kita menyebutnya seri, karena sudah ada pertemuan pertama akhir bulan Mei lalu, tanggal 31 insya Allah ya. Kemudian yang pertemuan kedua tanggal 14 Juni. Dan ini yang ketiga tanggal 28 Juni. Gitu ya. Ini berseri, jadi berlanjut. Insya Allah nanti di 2 pekan ke depan juga akan terus berlanjut. Nah, materinya juga akan insya Allah berkesinambungan ya. Baik dari sisi fundamentalnya, sampai nanti ke marketing, penjualan, keuangan, dan sebagainya. Yang relevan, yang terkait dengan transformasi bisnis. Cara demikian. Sudah hadir, alhamdulillah jasa kalau saya Pak Rizky, Pak Faris, Pak Rehan baru bergabung. Nah, ini pemuda kita, Mas Firas. Sebelum kita mulai, kita awali dengan diskusi dulu. Tapi sebelum diskusi, saya tadi udah nyiapin pantun. Kalau webinar itu pantun enak. Ikan kerapu rasanya, sebentar lupa. Ya, ikan kerapu enak rasanya. Sekarang Cakep. malam Sabtu, ayo kita belajar bersama. Iya, Asyik. Masya ya. Masuk Pak Mas. Masuk. Kita mulai ya. Saya akan share screen. Bentar. Oke, ya, saya akan share screen. Ini adalah collaboration tool. Nanti silakan di-scan saja. Nah, ini ada QR ya. Di-scan saja, ada pertanyaan yang bisa Bapak dan Ibu jawab. Nanti akan muncul kita sama-sama lihat. Transform roadmap kita awali pekan pertemuan pertama dan kedua tentang bagaimana kita menyusun goals perusahaan. Kemudian bagaimana kita menyusun strateginya. Baik itu cara memproses penyusunannya, baik itu implementasinya dan sebagainya akan ada yang akan kita hadapi. Ini netral pertanyaannya. Baik itu kendala, masalah, baik ataupun yang bersifat positif. Apa yang paling sering dihadapi terkait goals perusahaan? Ayo kita isi dulu. Mana mau sampai bingung targetnya? Bingung ya? Ayo. Kata-kata yang hurufnya size-nya paling besar, maka itu semakin besar, dia berarti banyak yang menulis kata yang sama. Yuk, ada lagi. Apa sih yang paling sering dihadapi? Bisa itu kendala, bisa itu masalah atau apapun ya, sering dihadapi terkait goals perusahaan. Baik itu waktu setting goals atau implementasinya, sampai dengan implementasi. Bingung targetnya yang mana, tidak tahu tujuan, atau tidak punya goals. Bingung delegasi ke anak buah. Delegasi, oke. Komitmen. Ini muncul baru ya, ada kata baru. Ada lagi, kita berikan waktu 10 detik lagi. Oke, baik Mas Firas dan meeting yang lain. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Cekrek dulu ya, cekrek. Di screenshot dulu. Cekrek, cekrek. Sudah, saya stop share. Yuk, sekarang kita sharing. Pak Dol, saya ingin ngajak sharing Pak Faris. Goals-nya apa yang dihadapin selama ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang paling sering dihadapi saat ini adalah delegasi, terutama ke Hmm, anggota tim yang baru. Anggota tim yang baru. Jadi
plan, misalnya di area A sudah ada plan goalnya sekian, tapi saat ada turnover karyawan, itu yang baru tidak bisa langsung settle dengan plannya. Itu yang paling sering terjadi. Goal, kemudian ada plan itu Pak ya. Belum ada Ya, settle plan dengan yang baru. Kalau yang lama aman Pak ya. yang lama insya Allah aman. Oke. Kalau menurut Pak Faris selama ini apa Pak yang jadi faktor apa ini yang jadi penyebab itu mungkin yang sudah pernah dianalisa, diketahui. Faktor itu sih, adaptasi untuk anggota tim yang baru. Jadi SDM-nya masing-masing kan beda-beda. Mm-mm. Gitu. SDM masing-masing SDM beda-beda berarti nggak mesti ke semua orang baru gitu Pak ya. Ada yang adaptasinya bagus, ada yang kendala tadi. Oh, oke. Baik, 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 baik. Mm. Kira-kira di tahun ini apa goalnya nih Pak? Pak, mungkin boleh poin-poin goalsnya apa itu tadi? Sebenarnya Azam ya. pemasaran offline masih Masya Allah, pemasaran offline, pemasaran atau penjualan Pak? untuk keduanya sih. Keduanya, pemasaran dan penjualan masuk di Jawa Timur ya. Itu goals Ya, 2024. ya betul. Oh, Masya Allah. Sudah mulai masuk belum sekarang? Di bulan Juni Belum. ini? Belum. Karena yang kita rencanakan untuk area sana resign. Jadi yang baru ini adaptasinya agak agak sulit. Seperti itu. Mulai dari nol, Pak ya. Iya. Taip, Masya Allah. Oke, ada trik nggak Pak untuk ngadepin, kan sekarang tinggal sisa 6 bulan ya. Ada strategi apa, rencana apa dari Pak Faris untuk Nah, ngejar itu goals-nya? saat ini lagi stucknya di sana. Triknya semua nggak ada yang jalan semuanya. Sudah dijalanin, tapi nggak berhasil, atau belum Eh, jalan? Sudah dijalankan. Sudah 3 orang dicoba sama-sama. Jadi hanya ada yang bertahan 2 minggu, ada yang Mm-mm. bertahan 2 bulan, ada Mm-mm. yang bertahan 1 bulan, dan Mm-mm. ketiganya. Ini saya bacanya turnover Pak ya. Betul. Turnovernya Toyota itu. Siap jasa kalau Pak Faris atas sharingnya ya. Dan Nah, nanti bisa ada tambahan nanti. Oke, kita lanjutkan. Ada siapa lagi yang mau sharing? Goals apa dan apa yang dihadapi terkait goals tadi? Ada siapa lagi ini? Pak Rehan mau sharing? Oh iya, saya mau tanya, Hmm, sharing atau tanya Pak? sambil sharing sih. Oh, sambil sharing ya, silakan digabung ya, sharing terus tanya. Nah, saya kan usahanya catering akikah. Oke, Eh, udah berjalan dari 2021. Nah, sekarang makin timnya makin gemuk ya, maksudnya makin makin banyak. makin banyak itu saya Mm-mm. bingung soalnya sekarang kan semuanya WFH. Mm-mm. Nah, ini semakin gemuk kok kalau WFH tuh apa ya, kadang tektokannya lama gitu loh. Mm. Nanti ada yang apa? Ada yang anak sekolah lah, ada yang nganter anak ngaji lah, ada yang gitu-gitu loh. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau perusahaan besar tuh wajib ngantor nggak sih? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Nah, soalnya anak amatin yang udah besar-besar yang kayak 100 ke atas itu full ngantor. Kecuali ini ya, kecuali kayak perusahaan IT kayak software house itu mungkin ada WFH. yang ngantor, ada yang WFH. Mm-mm. Cuma Mm-mm. ini yang akikah ini yang ngantor kan cuma yang kayak WFH. Nah, itu cepat banget temponya. Jadi apa setelah nargetin 6 bulan gitu. Nah ini 12 bulan baru kecapai gitu. Nah, trennya nggak langsung gitu-gitu. Nah, itu kalau dari kira-kira dari Hasanah yang lebih bird eye ya, maksudnya dari helikopter view-nya kira-kira kalau mau scale up ke misal nih cateringnya mau akikahnya mau sepulau Jawa gitu, itu Mm-mm. kalau WFH tuh makin hancur nggak sih gitu. Kalau sekarang kan agak-agak nih, udah agak-agak apa pusing gitu. Terutama kayak customer service gitu. Customer service kan dituntut fast respon ya gitu. Nah itu kita nggak tahu secara dia tuh fast respon apa enggak gitu loh. Mm. Terus ketika kita udah kasih tools,
ketika ini fast respon, ketika nggak fast respon, fast responnya cuma seminggu doang, habis itu turun lagi gitu. Nah, kami pikir kan ini kan ketika kami apa ingin menentukan ngantor ya, itu Mm-mm. kan pasti ada kos-kos yang akan muncul gitu kan. Nah, itu kami butuh second opinion gitu. Kira-kira kalau makin besar tuh enakan ngantor nggak sih gitu. Mm-mm. Ya, Masya Jujur Allah. anak pribadi kalau ngantor agak ini ya, maksudnya apa kurang ini ketemu orang gitu loh. Kalau ketemu orang tuh agak gimana ya? Oke, Pak Rehan kurang agak gimana kalau ketemu orang gitu ya? Ya, Kalau orangnya bawa duit terus mau beli pesan akikahnya gimana Pak? Mau ketemu Pak? Enggak. itu juga gugup sih, gugup gitu. Mau dibeli ini. Ya, cuma kalau ada orang mau invest, nah itu baru berani. Oke, investor yang datang malah berani ya. Kalau pembeli Membeli malah cukup. Oke, oh, gugup. sedang bawain uang nih untuk beli akikah. Ini TTP. Oke, baik. Saya ada pertanyaan dulu Pak ya. Tadi Nah, akikah apa tadi bisnisnya? Akikah. catering Akika. Oke, catering akikah. Baik. Terus definisi usahanya besar tadi yang menurut Pak Rehan apa? Besar ya, Usahanya sudah omsetnya besar. udah apa? Dibanding ini ya, dibanding tahun lalu hampir 2 kali lipat sih. Hmm. Jadi kita coverage Jawa Tengah, Hmm. Jawa Timur, Jogja. Hmm. Berarti definisi besarnya apa usaha yang besar itu dari peningkatan omsetnya. Peningkatan omset, terus Hmm. rasio profit. Kalau dulu kan Hmm. belum ada optimasi ya, Hmm. jadi masih asal jalan gitu. Kalau sekarang Hmm. ketika mau lebih gede lagi kan harus tahu rasio, udah ngitung sih rasio profit gitu-gitu, Hmm. Hmm. omset sama ngurusin pajak. Cuma itu Hmm. mau nentuin ngantor apa enggak kan, kalau ngantor kan kita pasti banyak kos kayak alat kantor lah segala macam. Iya, betul itu ya salah satu konsekuensi ya. Heeh. Tapi kalau WFH konsekuensinya ditinggal belanja, tinggal nganter anak sekolah gitu ya. Nah itu jadi Oke, kayak baik. apa ya, kayak kok kayak ngemis gitu ke karyawan gitu. Hitungnya gimana nih? Ya, tapi kita kan bahas tentang goals ya. Bisa sharing nggak Pak Raihan? Goalsnya tahun 2024 ini apa yang sudah ditetapkan? Goalsnya sebenarnya ini sih, buka di Bandung. Kan di Bandung. Sekarang belum ada ya. Sekarang belum ada. Yang sekarang di kota mana, Pak? Sekarang Yang sudah ada. setiap plat ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Hmm. sama di Jogja. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Masya Allah. Ini masuk Jawa Barat ya. Kalau Pak Faris tadi masuk Jawa Tengah, Pak Rehan masuk Jawa Barat. Masya Allah. OTW, Pulau Jawa. Baik. Pertanyaannya nanti ditahan dulu ya, karena kita Ya. ada sesi tanya jawab nanti nanti setelah akhir sesi tadi sudah saya catat nih. Jadi kendala apa yang dihadapin kalau dari Pak Rehan tadi semakin bertambahnya tambah gemuknya timnya malah pusing gitu ya kendalanya ya. Terutama Iya. spesifik terkait mau WFH atau WFO. Heeh. Oke, baik, baik. Nanti kita lihat Pak ya dengan adanya strategi bagaimana sih proses-proses menuju ke sana gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa Iya. nanti bisa terjawab tuh. Nah, bagaimana cara memilih ya, menentukan pilihannya. Dengan goalsnya kan kita yang kita bahas adalah terkait ya, strategi yang mendukung goalsnya. Hmm. Baik, jasa khair Pak Rehan. Silakan nanti Hmm. berikutnya yang akan sharing Bu Muri, Pak Fajar, Pak Yudi. Apa sih yang selama ini dihadapi terkait goals perusahaan? Apakah ada yang mau sharing lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya mau sampaikan sedikit nih. Ada satu riset di tahun 2022, gitu ya, 2022. Ini risetnya global, yang berlaku global. Nah, riset dilakukan ke, saya lupa tepatnya, tapi di level karyawan ya, di level semua karyawan. Nah, yang mencengangkan adalah 85% responden, mereka menyatakan tidak mengetahui apa tujuan perusahaan. Goals-nya nggak tahu. 85%. Berarti yang tahu goals-nya perusahaan itu apa, tahun ini mau mencapai apa, hanya berapa? Hanya 15%. Dan ini adalah satu PR gitu ya.
Kalau nggak tahu goals-nya apa, maka dampaknya apa? Apakah yang saya lakukan ini berdampak dengan goals yang nggak tahu? Pokoknya saya hanya melakukan yang diperintahkan. Datang jam 8 kurang, terima perintah, dilakukan, selesai pulang. Setiap hari akan seperti itu. Tidak ada keinginan, inisiatif untuk melakukan lebih. Gara-gara apa? Gara-gara tidak pahamnya dengan goals. Padahal kalau kita tahu goals-nya apa nih? Ya, ini sederhana banget contohnya ya. Goals-nya adalah sudah disebutkan hari ini produksi 1.000 bungkus. 1.000 bungkus gitu ya. Jam 4 sudah selesai. Saya punya 1 jam. Saya mau ngapain lagi? Nah, tapi saya sudah tahu pasti bahwa ini sudah selesai. Maka ada spare waktu 1 jam yang bisa digunakan untuk yang lain. Nah, ini bedanya kalau karyawan kita, semua yang bekerja itu tahu dengan mana yang goals, mana yang ada goals dan mana yang tidak ada goals. Itu akan sangat mempengaruhi kinerja. Dan yang kedua adalah kendala yang sering dialami adalah tahu goals-nya apa, targetnya apa, tapi tidak sampai memahami saya harus melakukan apa. Ada yang terpotong, ada yang hilang antara goals, antara target dengan eksekusinya harus seperti apa, langkah konkretnya harus apa. Nah, ini adalah kendala-kendala yang sering terjadi di saudara-saudara kita para pengusaha muslim. Baik, insya Allah akan segera dimulai jam 8.00. Pak, itu sudah siap materinya? Cek sound, itu aman? Hilang suaranya. Halo, cek, cek. Cek, ya, Ya, alhamdulillah. siap. Baik, jadi Oke, pas Hafiz. sudah pukul 8, waktu dan tempat untuk menyampaikan materi. Oke, salatu wassalamu ala alihi washabihi. Suaranya menghilang, Pak. Halo, cek, cek. Ya, ini udah bagus. Ganti device itu ya. Ganti device dulu. Halo, cek. Ya, udah masuk, Ya, Pak? aman, aman, Pak. Bismillah. Saya ulangi, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di webinar kita. Semoga Allah mudahkan hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat ya, yang bisa kita terapkan di bisnis kita masing-masing. Dan tentunya saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada ilmu yang sempurna, ya, maka begitu pula dengan saya, sehingga nanti jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kenalkan nama saya Ido Wiba, saya sehari-hari berkegiatan di Zada Consulting atau PT Zada Business Nasional sebagai founder dan CEO. Kemudian pengalaman saya, experience-nya adalah lebih dari 10.000 jam. Alhamdulillah memudahkan sejak 2007 melakukan mentoring, consulting, ya, dan training kepada para pengusaha muslim dan tim. Kemudian lebih dari 21 tahun, Alhamdulillah memudahkan sejak 2003 sampai sekarang menjadi pengusaha. Kemudian Alhamdulillah lebih dari 6 tahun sejak 2018 sampai hari ini menjadi konsultan manajemen ya berbasis praktisi bisnis. Jadi memang Jada Consulting ini perusahaan konsultan manajemen yang berbasis praktisi ya, best practice. Jadi semua apa yang kita sampaikan hampir seluruhnya juga kita lakukan di Jada Consulting. Ya, karena Jada Consulting juga perusahaan, juga bisnis. Kemudian sebagiannya kalau jika belum diterapkan di Ziko, sebagian kecil saja itu, tapi pernah kita atau para konsultan praktekkan pada saat menjadi profesional ya di sebuah perusahaan nasional ataupun perusahaan multinasional. Sehingga kita bukan konsultan manajemen yang berbasis akademisi. Semua ini best practice dan kita hampir semua kita juga terapkan di perusahaan kita. Seperti kalian saya ada sertifikasi ya, beberapa sertifikasi yang nggak mungkin saya sebutkan semua, tapi yang intinya saja Certified Risk Associate, Risk Professional, kemudian Risk Management, kemudian Accounting Fundamental, kemudian Associate Wealth Planner, ini pelihara keuangan ya. Sehingga kalian utama saya adalah leadership, kemudian manajemen strategik. Nah, ini kalian ini ada selain dari memang keharian kami memimpin ya di perusahaan ini, kemudian juga menyusun strategi pun secara akademis. Nah, saya sedang juga mengambil S2 yang ada strategi di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk yang manajemen keuangan ini juga secara akademis pun kami juga mempelajari manajemen keuangan. Dan secara praktis ya di Ziko juga secara fungsional yang strategi keuangan juga berada di saya.
Oke, ini beberapa kerjaan kami, training, training, pendampingan yang hasil dari beberapa portfolio kami yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, yang beberapanya saja. Dapat kera, 24 slide, yang explore, habis berpengalaman sewu, apa, sama food, dan beberapa mitra strategis dan kolaborasi kami ada Urun RI, ini Syariah Securities Crowdfunding, ada Zahir, ada Maisa, ada Syariah Fair ya. Oke, tadi sudah di-review ya sama Pak Sulis bahwa 2 webinar sebelumnya, yang ini webinar berseri ya, seri 1, seri 2, seri 3, membahas transfer roadmap. Maka yang pertama dulu adalah diskusi dan sharing mengenai goals ya, atau tujuan perusahaan yang bisa dinyatakan dengan visi gitu ya. Dan seterusnya. Dan tentunya ini goals ini ada periode jangka panjang ya, jangka menengah, dan jangka pendek. Kalau jangka panjang bisa menggunakan cara dengan benchmark. Kalau Zero Consulting, benchmarknya McKinsey, sebuah perusahaan the big three, ya, 3 besar di dunia ya, perusahaan manajemen, global management consulting, itu untuk goal jangka panjangnya ya. Jangka menengahnya kita nama programnya Zico the next level, yaitu goals jangka menengah 5 tahunan, dan kita breakdown sampai goals, bahkan goals kuartal ya, per kuartal itu berarti per 3 bulan. Sudah menyampaikan sekarang sudah masuk kuartal ketiga ya, dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salah satu goals ya, di sisi target penjualan ya. Hari ini ya Pak Julis tadi ya, kita meeting dari selesai bakdo Jumatan ya, bakdo sholat Jumat, kita jam 1 sampai jam asar, sebelum asar, 5 menit sebelum asar kita sudah menyelesaikan, dan ini 2 kali meeting ya untuk goals itu. Untuk setting tahunan sudah, ini ada adjustment ya, tadi ada adjustment penyesuaian untuk di kuartal yang ketiga. Nah, sehingga 1 tahun itu sebenarnya sudah kita selesaikan di Raker 2023 di bulan Desember, yaitu goals-goalsnya yang jangka pendek yang 1 tahun ya, itu sudah ada. Yang itu juga harus relate, atau apa relate itu? Berkaitan dengan jangka menengah yang kita tadi namanya program Zico the next level ya. Maka ini juga kita praktekkan gitu ya. Dan kita harap ini sebagaimana yang kita sampaikan di webinar yang kedua ya. Webinar kedua ini saya gambarkan dengan ini ya, ada roadmap ini ya. Kita bisa diterapkan juga di perusahaan-perusahaan muslim, sehingga kita berikhtiar ya, semua itu Allah mudahkan, sehingga mudah kita mencapai apa yang kita harapkan ya, mencapai goals-goals kita tadi. Ya, karena sebagaimana kita kemarin diskusi sharing dianalogikan dengan Google Map ya, maka yang pertama Google Map itu harus tahu lokasi kita gitu ya. Berarti itu adalah kondisi bisnis saat ini. Ya, kemudian Google Map itu juga harus tahu tujuan mau kemana ya. Baru nanti tools tersebut, software tersebut, Google Maps ini akan memberikan alternatif dan rekomendasi. Ya, ada alternatif, ada rekomendasi. Rekomendasi ini biasanya jalan tercepat. Ya, bahkan kemarin sharing dari Pak Dias ya, salah satu konsultan kita, Waze ini juga sudah dibeli Google ya. Itu memberikan juga suatu hal experience baru ya, indikator di Google lain. Nah sama, di sebuah perusahaan, di sebuah bisnis itu perlu kita juga indikator-indikatornya. Dalam roadmap itu harus ada indikator yang bisa membantu kita, memandu kita dalam mencapai goals. Sehingga tadi akan risiko melakukan adjustment atau penyesuaian ya, karena ada indikator-indikatornya gitu ya. Meskipun tidak keluar dari, ya tidak boleh
keluar ya, karena akan memakan biaya besar tuh. Kalau keluar dari jalur, ya sebagaimana kita contohkan di webinar yang kedua, itu akan membawa dampak risiko yang besar ya, termasuk dalam sisi biaya. Ya, jadi itu yang kita harapkan ya, kita bisa menerapkan. Yang hari ini, insya Allah kita akan diskusi dan sharing, tadi sudah sampaikan juga sama Pak Sulis tentang implementingnya. Bagaimana strategi toolsnya yang bisa kita gunakan untuk menyusun roadmap tersebut, ya, transform roadmap. Ya, kenapa kok dikatakan transform roadmap? Ya, transform roadmap. Ya, jadi kalau saat ini di 5 tahun terakhir inilah ya, seingat saya, atau 10 tahun terakhir inilah seingat saya ya, sejak 2014 atau 2016 lah ya, itu sangat populer di pengusaha Muslim UMKM dengan bahasa scale up. Ya, jadi scale up ini biasa dikaitkan dengan omset, ya, atau revenue atau pendapatan. Scale up itu dikaitkan dengan tumbuhnya revenue. Ya, dan ini menurut saya sepakat juga ya, tepat. Tapi kalau transform ini tidak hanya dari sisi omset. Ya, jadi kalau scale up ini bisa jadi tidak meliputi transform, ya, tapi kalau bertransformasi itu sudah meliputi scale up. Nah, jadi memang eh, bedanya ya. Kalau di workshop kita tentang transform map, ya workshop tapi ini ya, ada prakteknya. Itu kita sampaikan ya, bahwa bedanya scale up dengan transform itu, scale up adalah bagian dari transform, ya transform itu rumah besarnya ya. Jadi transform di dalamnya sudah ada scale up. Nah, kalau scale up eh, belum tentu ditransformasi semua ya. Jadi fokusnya pada omset. Sehingga kadang ya, fundamentalnya itu rapuh. Terkadang bisnisnya bertumbuh tetapi tidak ada perubahan. Ya, dan ini sangat dimungkinkan ya. Kemarin saya sempat diskusi sedikit ya sama salah satu juga tim konsultan kami, Pak Irzan Pulungan. Ya, beliau expert di strategic business, ya merger and acquisition, ya juga expert di situ. Di keuangan juga, yang berpengalaman jadi CFO di perusahaan multinasional, ya direktur keuangan di perusahaan multinasional, pernah juga CEO di perusahaan multinasional ya. Itu kami sempat berdiskusi kemarin ya, baru kemarin insya Allah, kalau saya lupa ya, di telepon, bahwa beliau sepakat ya, yang kami sampaikan bahwa ya ada perusahaan-perusahaan yang bertumbuh secara omset, tetapi tidak berubah secara fundamental. Jadi rapuh. Dan itu sekarang lebih parah nih. Nah, sekarang dengan pengalaman kami, dengan pengalaman saya, berbisnis tahun 21 tahun, dengan adanya teknologi ini, menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan bertumbuh secara omset, tapi tidak berubah secara fundamental. Ya, dan ini sangat berisiko. Ya, sangat berisiko. Sekarang gampang banget viral, instan. Ya, tanpa perlu membangun tim, ya, tanpa perlu membangun fundamental yang kuat, rumahnya sudah besar dan indah. Ya, dan ini berbahaya ya. Pada suatu saat dia di level yang goncangannya nggak bisa diterima oleh fondasinya, maka akan bangunannya akan runtuh. Ya, bangunannya akan runtuh. Karena setiap level itu ada tantangan sendiri ya, sehingga kalau tidak sembari ya, diperbaiki fundamentalnya, maka menyebabkan perusahaan ini lebih riskan untuk kebangkrutan. Dan ini sudah sangat-sangat kita mungkin kalau Bapak Ibu sering baca berita ya tentang startup ya, tentang perusahaan-perusahaan saat ini itu sudah biasa ya, dengan kebangkrutan Pak rupiah ya, suntik permodalan sampai ratusan miliar. Halo, cek, suara saya putus ya, halo, cek. Iya, tadi sempat putus, tapi udah aman. Lanjut. Ya, siap. Ya, jadi bahkan ada perusahaan-perusahaan yang kita tahu saat ini sudah disuntik ratusan miliar tapi bisa bangkrut. Ya, itulah ya.
Kalau dulu sulit ya, sulit lama karena mungkin bangkrut kayaknya yang Menir itu ya karena hutang menumpuk tuh. Atau generasi yang udah keberapa gitu. Kalau zaman dulu, zaman saya bisnis itu nggak ada yang viral, nggak ada Instagram ya. 2000 2008, 2007 itu Friendster ya, Friendster terus Facebook 2010, ya, seterusnya nggak ada jualan kaskus itu ya dulu. Ya. Sulit lah ya, viral langsung itu, omset besar langsung itu sulit, tidak ada wasilahnya. Tapi kalau sekarang mau jualan ke Sumatera ya tinggal dari online. Ya, kalau dulu kami harus passing ke Sumatera, nggak ada jalan untuk online. Baik. Maka ini salah satu kita ikhtiarkan transform ini adalah memperbaiki fundamental. Jangan sampai omset kita bertumbuh, tetapi ternyata fundamental kita tidak berubah. Yang resikonya, sebagaimana kita diskusi ya dengan Pak Edison Pulungan, bahwa resikonya juga tinggi ya. Baik, jadi alur proses penyusunan transformasi itu sederhana saja. Ya, kita sederhanakan saja supaya mudah dipahami. Yang pertama adalah dilakukan check up. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kalau tidak diketahui situasi saat ini, kondisi saat ini, maka tidak bisa ya dibuat roadmap. Ya, dua syaratnya kan ya, kondisi saat ini dan tujuan. Sehingga ada titik location gitu ya, Google Map atau Waze, kemudian ada apa tujuan biasanya itu, ya banyak ya. Your location terus tujuan ya. Jadi check up dulu ya, your location ini berarti harus di check up ya, di check up itu dilihat dia dilakukan tes dengan tools ya tentunya untuk mengetahui kondisi saat ini. Nanti saya jelaskan toolsnya, check up-nya apa aja gitu. Kemudian setelah itu baru kita analisa. Jadi check up ini berbeda dengan menganalisa. Ya, check up tools beda dengan analisa tools. Ya, analisis tools maksud saya. Ya, jadi kalau check up itu contohnya begini. Ya, kita lebih enak check up itu mencontohkannya dengan industri kesehatan ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui tekanan darah, kita check up. Ya, ada alatnya. Alatnya apa namanya itu? Alat pengukur tekanan darah ya. Istilahnya apa saya lupa. Nah, itu Tensi, Pak. tensi darah ya benar nih. Tensi darah ya. Saya bukan dokter nggak ada, jadi nggak apa. Itu kemudian kita check up, maka akan keluar angkanya gitu ya. 120/80 misalkan. Nah, itu nanti ada alat analisisnya. Ya kalau dokter mungkin hafal ya, perawat hafal. Tapi itu pasti ada pedomannya. Bahwa kalau 100/80 ini normal apa tidak di umur segini dan seterusnya. Itu adalah ada analisis tulusnya. Ya, ada standarisasinya. Nah, maka yang kedua harus kita lakukan analisis sehingga bisa akhirnya untuk menjadi pertimbangan atau apa? Menjadi informasi ya. Informasi check up ini masih berupa data, setelah kita analisa itu menjadi informasi. Nah, informasi inilah ya, kalau data nggak diolah, nggak dianalisis, nggak jadi apa-apa dia. Ya angka 120 darah per 80 ini kalau nggak dianalisis, ya dengan kemampuan kedokteran, bahwa ini sehat apa enggak dan seterusnya lah ya banyak. Nah itu yang nggak bisa jadi apa-apa. Maka kalau kita lakukan pengolahan data, menganalisa, maka insya Allah akan kita bisa membuat roadmap ya. Bismillah, dengan mudah. Maka prosesnya 3. Check up, kemudian analisis, kemudian kita bikin roadmap. Oke, kita masuk bisnis check up. Ya, bisnis check up ini banyak sekali tulisnya. Ya, tapi kalau biasanya kami di Zada Consulting men-check up 12 ini ya, 12 parameter. Ya. Yang pertama di sisi keuangan. Ya, kita check up financial check up ya. Kemudian ya contoh financial check up ini misalkan seperti
cek tentang profitabilitas ya tadi sampaikan tuh. Tadi siapa ya Pak? Siapa yang menyampaikan profitabilitas ya profit? Pak Rehan ya? Pak Rehan. Ya, profitabilitas kita cek up. Berapa sih profitnya, net profit marginnya, gross profit marginnya, yang biaya fixed cost-nya, kemudian variable cost-nya, dan seterusnya. Saya banyak ya. Apa terus check up-nya keuangan gitu. Kemudian penjualan. Penjualan ini jagonya Pak Des. Hadir. Assalamualaikum Pak Des. Nah, penjualan misalkan sales trend itu ya kita check up sales trendnya, ya. Kemudian dicek juga growth-nya ya sales growth-nya ya dan seterusnya. Banyak bisa kita check up. Kemudian pemasaran, ya. Pemasaran juga kita cek dampaknya ya dari kegiatan pemasaran dilakukan ya dan seterusnya. Ini keahlian Pak Des nih. Mungkin nanti jelaskan juga tambahan. Nah, apa sih yang dicek dalam pemasaran itu ya check up-nya apa aja. Gitu ya. Kalau dari sisi keuangan yang dicek up itu return on marketing investment ya ROMI kita bisa pakai itu juga ya. Kemudian di operasional ya kita cek ya operasional ini apakah sudah efektif ya sudah efisien ya dan seterusnya ya. Kalau di Siko ada yang ahli itu Pak Edwin Herbanu. Kemudian SDM ya, bisa kita cek ya. Kalau di Siko ada survei ya, ceknya pakai check up engagement employee engagement survey itu juga bisa cek secara psikologi tes juga ada ya check up-nya secara kinerja ya dan seterusnya ya banyak check up di sisi people ya, di sisi sumber daya manusia ini yang jago Pak Sus nih ya ada lagi apa my brain dan segala macam ya banyak check up ratusan tinggal kita butuh yang seperti apa gitu. Kemudian strategi yang kita juga harus check up ya kondisi saat ini strateginya yang sudah dilakukan apa ya ini strategi secara umum secara bisnis secara fungsional ya, kita cek juga kita check up ya, bagaimana strateginya apakah sudah efektif apa tidak dan seterusnya ya kemudian karena Ziko menggunakan syariat ya komprehensif dalam menggunakan syariat ya kita juga cek secara syariat ya ini perlu karena penerapan syariat di dalam sebuah perusahaan adalah sebab syar'i ya Allah memberikan pertolongan insyaallah sebagaimana Allah janjikan di surat At-Tolak ya ayat 2 sampai 4 tuh bahwa kalau kita melakukan apa bertakwa kepada Allah Taala akan diberikan jalan keluar kemudahan dan seterusnya. Dan maka penerapan syariat di perusahaan kalau di Ziko dia ada kasatnya juga kita akan check up ya dan biasanya juga kita akan mintakan pendapat dari Ustadz pembina kita ya Ustadz Dr. Aris Munandar dan Ustadz Torik kami ini Hafizullah Ta'ala. Nah, kemudian dari sisi pelanggan kita check up. Ya, pelanggannya kondisinya seperti apa, klasifikasinya seperti apa. Yang saat ini sudah berjalan CRM-nya yang juga berkaitan dengan pemasaran dan ini hal-hal yang 12 ini saling berkaitan. Dia terintegrasi. Ya, maka nggak bisa di check up. Kalau medical check up itu harus berarti full check up ya. Harus full check up baru insya Allah lebih efektif nanti analisanya dan roadmap-nya gitu. Komprehensif dan ini jelas 12 poin ini terintegrasi ini berkaitan pelanggan ini kaitan dengan pemasaran ya nanti kaitan dengan penjualan dan seterusnya. SDM ini berkaitan dengan operasional ya dan seterusnya kita cek kepemimpinan ya kita check up kepemimpinan ya ini juga kita lagi godok tentang managerial assessment ya tentang keahlian dan skill and ability ya, keahlian dan kemampuan dari para pimpinan di perusahaan ya di bisnis mulai dari ownernya sampai pemimpin-pemimpin lain yang dianggap sebagai pemimpin ya pemimpin berarti artinya ada yang dipimpin ya karena banyak juga di usaha muslim kami ini namanya manajer atau supervisor tapi anak buahnya nggak ada ya terus
pemimpin kok nggak ada yang dipimpin, berarti bukan pemimpin ini ya. Nah ini banyak loh terjadi ya di klien-klien kita juga gitu. Supervisor tapi nggak ada staffnya, ya berarti bukan pemimpin. Ya, berarti beliau ya masih staff aja ya, juga yang apa masih levelnya eksekutor. Ini kita itu juga cek, kita juga lagi ingin menyusun juga asesmen tentang level of leadership. Ini juga kita cek. Kemudian proses bisnis, ini juga harus dicek up. Ya, proses bisnisnya seperti apa, dipetakannya seperti apa, apakah ini sudah sesuai dengan strateginya, apakah sudah sesuai dengan kategori bisnisnya, ya, model bisnisnya, ya. Karena setiap model bisnis itu seharusnya proses bisnisnya berbeda. Dan seterusnya, nah, tentang proses bisnis. Kemudian teknologi informasi. Nah, ini juga berkaitan dengan operasional. Bagaimana informasinya mengalir, kemana alurnya, bagaimana efektivitasnya, ya, kemudian tools yang digunakan apa, ya, banyak tools ya, software-software teknologi informasi seperti ERP mungkin, atau hanya sekedar memakai software accounting, bagaimana penggunaannya, terus eh, yang lainnya bagaimana, kalau itu sisi keuangan ya, kalau operasional pakai apa, ya, kalau kita pakai Trello, kalau di Ziko ya, ada eh, software-software tools, collaboration tools, itu kita pakai Trello, Notion, ya, itu yang kita pakai, dan itu kita pakai memang betul kita jalankan gitu. Karena kadang teman-teman pengusaha musik ini nggak konsisten ya, karena sudah dipakai, tapi lama-lama nggak konsisten, nggak dipakai lagi. Nah, ini penting, karena nanti juga akan berkaitan nih teknologi informasi dengan tadi ya. Sekali lagi saya sampaikan ini terintegrasi. Yang jadi mana yang lebih penting itu tidak ada ya. Harus ditransformasi. Ya, tidak hanya penjualan ya. Contoh tadi scale up aja berarti. Bertumbuh tapi tidak berubah secara bertumbuh tetapi bisa jadi tidak berubah secara fundamental. Nah, kemudian kita juga secara strategik ini menggunakan terus SWOT ya, opportunity trades. Nah, banyak sih apa namanya check up strategi itu selain strategi ini yang saya sampaikan tadi ya, ini juga kita check up gitu ya. Salah satu strateginya ini dengan SWOT misalkan atau pestle atau apa saja lah ya. Five quarters itu bisa ya. Banyak terus manajemen uh, strategik yang bisa kita gunakan. Tapi kalau di Zia ada strategi biasanya menggunakan SWOT. Kita check up gitu ya. Nah, apakah masih relevan gitu ya dengan sudah yang pernah kita cek ya, karena bisa jadi dalam 1 tahun sudah ada perubahan. Ini kan juga, dan ini harus berkala ya, biasanya check up-nya harus periodik gitu. Ya, jadi nggak bisa sekali check up terus kemudian dibiarkan saja ya. Kalau kayak SDM aja, kalau ingat saya ES ini lebih baik kita lakukan 6 bulan sekali, misalkan minimal ya. Kita apa tadi employee engagement survey tadi ya, itu 6 bulan sekali. Nah, harus begitu. Maka selalu relevan yang tadi kita lakukan tadi kalau di Siko adjustment adjustment target sales tadi ya, meskipun tidak keluar dari angka yang menengah pendek itu ya, pendek jangka 1 tahun, itu kan kita adjustment karena di check up dulu. Nah, di check up analisis kan gitu ya. Baru ada adjustment. Oke. Kita lanjut ke alur proses analisis. Ya, setelah check up kita dapat data ya sebagaimana tadi saya contohkan ya, ternyata ya misalkan IS lah yang saya ingat di kepala saya sekarang ya, ada angkanya, oh ternyata kemarin 80 sekarang 70, wah itu masih hasil check up, baru kita analisis ini apa sebabnya. Maka yang pertama identifikasi masalah ya, kita identifikasi dulu masalahnya ya, nggak tiba-tiba langsung solusi ya, nggak bisa karena bisnis ini kompleks ya, bisnis itu apalagi semakin besar akan semakin kompleks. Makanya pada saat bertumbuh jika tidak ditransform, maka fundamentalnya tidak berubah. Dan ini semakin sulit, akan memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Ya, kita punya tools itu fase bisnis matur level itu juga kita akan kasih estimasi perubahannya.
ya, estimasi transformnya. Oh ini 2,5 tahun, ini 3 tahun. Kemarin klien kita itu sudah berumur 13 tahun, untuk mas bisnisnya dibutuhkan lebih kurang 2,5 tahun. Nah, ini perkiraan estimasi ya, prediksi ya boleh, bukan ngeramal ini ya. Ada datanya. Kemudian untuk bisnis material levelnya ternyata dengan hasil check up-nya dianalisa ternyata membutuhkan estimasi transformnya untuk yang tingkat kedewasaannya 3 tahun lebih kurang. Itu umur bisnis 13 tahun. Dan seterusnya ada yang sudah 30 tahun ya mungkin generasi kedua atau ketiga, tetapi juga buka, wah sangat-sangat apa ya, merah semua itu. Yang kuning cuma satu ya, Abdan ya. Ya, bisnis 30 tahun. Nah, sehingga kalau ini bertumbuh sih ya, dia 30 tahun sekarang beliaunya perusahaan ini omset 10 miliar setahun. Dan itu seharusnya tidak seperti itu ya. Dan industrinya kita cek juga, kita check up industrinya sebenarnya masih bertumbuh bagus. Ya. Baik, identifikasi masalah. Dari setelah angka tadi ES kita temukan employee engagement survey kita temukan angka 70. Ini kenapa kok turun ya? Setelah itu identifikasi masalah. Kemudian setelah kita identifikasi apa saja nih masalahnya, kemungkinannya ya kita kita genstreng gitu ya. Kita list lah, register. Ya. Identifikasi, kemudian kita lakukan pemetaan masalah. Ya, pemetaan masalah. Mulai dari mungkin tadi dari 12 ini tadi ya, ini masalah yang mana nih? Keuangan kah, penjualan kah, pemasaran kah, operasional kah, dan seterusnya. Ya, kemudian ini bersifat fundamental kah? Ya, atau enggak kah? Ya, dipetakan. Ini bersifat ringan kah, berat kah? Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi intinya dipetakan masalahnya. Setelah identifikasi, nggak cukup itu kita analisa. Itu prosesnya adalah memetakan masalah. Kemudian habis itu baru penentuan prioritas. Ya, analisis ini harus ada penentuan prioritasnya. Salah satu proses analisis. Ya. Ini sebenarnya yang perlu di sisi keuangan, yang prioritas, misalkan yang ternyata yang bersifat fundamental nggak ada, ya ada bersifatnya ringan semua, tapi prioritas yang mana, gitu ya. Kalau ada yang bersifat fundamental, pasti yang kita dulukan yang fundamental, gitu ya. Kalau ternyata semuanya tidak ada fundamental tapi berat semua ya ini kan baru kita penentukan prioritas. Nah kita analisa mana nih prioritas. Kemudian baru kita identifikasi solusinya. Ya, identifikasi ini berarti sama ya tadi bersifat register, ya, bersifat atau inisiatif ya inisiatif solusi. Solusinya kira-kira apa? Ya kalau misalkan tadi contohnya IIS ya employee engagement survey yang menurun, ternyata kita solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan, ya strateginya nanti apa kan gitu ya. Ini masih analisis, ya, masih proses analisis. Nanti baru membuat tamuannya pada salah satunya adalah inisiatif strategi gitu ya. Maka ini analisisnya. Oh ternyata solusinya kita coba tingkatkan kesejahteraan. Salah satu identifikasi solusinya. Ya, kemudian identifikasi solusi lainnya adalah memberikan kenyamanan lingkungan kerja dengan merubah desain ya, misalkan merubah desain interior maksud saya, desain interior kantor misalkan. Ya, itu kan identifikasi solusi. Ya, strateginya nanti ya, strategi itu how to kita melakukan itu. Ya, itu baru ini sudah lengkap sudah proses analisisnya. Nah, dari mulai identifikasi masalah sampai identifikasi solusi. Ya. Ini adalah proses analisis. Ini proses kedua. Setelah check up, keluar angka-angka, ya, dan seterusnya ya, justifikasinya ya. Itu baru kita analisis, ini prosesnya. Nah, baru kita lakukan pembuatan transform. Nah, ini alur prosesnya. Yang pertama, inisiatif strategi. Ya, tadi ya, kalau kita ingin menegakkan kesejahteraan, ya berarti apa yang inisiatif strategi? Ya.
Misalkan menaikkan gaji 2 kali lipat, ya, misalkan. Kalau hari ini kita bahas ya, kalau risiko salah satu kesejahteraan yang kita akan tingkatkan itu memberikan 2 kali THR ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya. Hari raya kita kan 2, maka tadi ada usul juga hari Jumat ya. Hari Jumat saya lagi pikirin nih, ya kayaknya perlu mungkin ada reward lah ya hari Jumat karena termasuk hari raya Islam. Masya Allah, nah, ini salah satu diskusi tadi hari ini pagi ini karena kita evaluasi bulanan ya hari ini di pagi hari bersama tim semua itu kita memutuskan salah satunya hari raya kita kan 2 jadi THR-nya 2 kali. Kemudian tadi ada usul hari raya Jumat, Insya Allah. Ya nanti juga saya tadi pikirkan ya betul juga ya Jumat nanti kayaknya perlu ada hari rayanya gitu ya ada bedanya gitu ya, di perusahaan. Nah ini inisiatif tersebut. Untuk jadi tadi itu tujuan employee engagement survey ya meningkat nilainya ya itu inisiatif strategi dan inisiatif ini berarti ada beberapa gitu ya boleh di apa namanya di checklist apa namanya di register sama inisiatif sebagainya apa saja sih boleh lebih dari satu baru ada action plan-nya gitu ya ada action plan-nya ya kalau kita bicara THR nah 2 kali action plan-nya apa ini Yahya ini kayaknya bisa jawab ya ini staf akunting kami ya. Supply-nya adalah berarti kan anggaran ya, anggaran. Kita anggarkan nih berarti. Ya. Tahun depan anggarannya tidak hanya Hari Raya Idul Fitri, action plan-nya dianggarkan juga untuk Hari Raya Idul Adha. Gitu ya, dianggarkan juga kalau memang Jumat disepakati manajemen, ya berarti Jumat juga ada anggarannya. Gitu ya, apa? Mungkin makan kami sama ya karena sunnah ya. Sunnah makan-makan setelah ba'da Jumat. Ya, itu juga reward untuk dijadwalkan hari raya. Action plan-nya, kita susun action plan-nya. Ya, kemudian kita tentukan timeline-nya. Timeline-nya. Tadi kalau tentang THR berarti timeline-nya diserahkan ya misalkan karena kita liburnya H-3 ya Pak, tulis biasanya. Iya, Iya, H-3 ya berarti saya nggak salah. H-3 sama 14 hari ya Pak, kalau Idul Fitri ya totalnya ya. Ya, H-3 berarti kita kalau menyerahkan THR H- berapa ya Pak? 7 ya? sebelum libur gitu ya. Idul Fitri. Libur kita kan 10 hari sebelum Lebaran ya. Wah, 10 hari sebelum Lebaran. Hmm. Ya, berarti H-11 ya. Amin. Gimana? Ya, berarti timeline-nya ditentukan timeline. Ya, ini action plan ini mau dilakukan kapan? Ada timeline yang mungkin on the date saja, maksudnya tidak berrange, ada range-nya gitu ya. Atau dia memang ada rangkaian kegiatan, ya berarti ada range-nya diselesaikan antara tanggal 1 Juli sampai 31 Juli, misal seperti itu ya. Jadi intinya ada timeline-nya. Ya, kalau THR tadi ya mulai dari membuat anggaran, ya mungkin sampai implementasi. Tapi kan anggaran itu putus setelah disahkan, nanti baru action plan-nya lagi di hari yang penyerahan ya. Jadi intinya timeline. Ada yang dia berseri, ada range-nya, ada range waktunya. Ada yang dia hanya dilakukan on the date-nya aja ya, ad hoc, hanya sekali itu aja. Seterusnya ini timeline, misalnya kita sudah bayangkan ya. Kemudian tentunya dalam proses transfer roadmap ini ya, tadi supaya relevan terus ya ada adjustment juga itu adanya proses evaluasi. Nah, ini penting yang terkadang juga tidak terlalu diprioritaskan ya di pengusaha muslim UMKM yang fundamentalnya kurang baik. Nah, maka evaluasi bersama tim ya terutama tim strategik ya ataupun dengan tim non strategik ya seterusnya itu juga harus dilakukan evaluasi ya apakah masih on the track apakah perlu di adjustment ya perihal action plan-nya nggak ini ya nggak nggak tidak dianjurkan untuk dirubah karena kita harus yakin ya dengan roadmap yang kita buat tapi yang kita bisa rubah tadi kan secara strategi fungsionalnya ya adjustment aksi-aksinya ya bisa ya ditambahkan atau diganti caranya atau menggunakan tools yang berbeda dan seterusnya dan
rangkaian dari action plan sampai evaluasi ini bisa menggunakan, lo cek suara saya ada ya? Putus-putus. Aman, Pak. Aman ya? Siap. Bisa menggunakan objective result ya atau OKR. Kalau di Zico pakai OKR. Ya, tapi ada yang lain juga ya, KPI. Ada KPI. Terus ada balas scorecard. Ya, ada. Balas scorecard juga bisa. Ya, KPI bisa, OKR bisa. Kalau di Zico kita menggunakannya Zico OKR yang sudah kita improve ya. Kita sudah apa namanya? Modifikasi. Ya, ada modifikasinya. Itu dari rangkaian action plan sampai evaluasi. Nah, ini untuk apa? Mudah kita mengimplementasi, membuat dan mengimplementasikannya itu menggunakan OKR. Gitu. Ya, mungkin itu Pak Sulis, kita masuk ke diskusi yang sharing yang lebih enak, diskusi sharing lebih mudah Ya, pemahaman insyaallah. baik. Jazakumullah khair. Wah, ya, jazakallahu khair. Ya, jadi itu tadi ya. Ini adalah strategi. Tadi sudah masuk ke strategi, masuk ke action plan. Ya, ini ya karena memang menentukan goal saja nggak cukup, gitu ya. Menentukan goal nggak dieksekusi juga mimpi jadinya, gitu ya. Angan-angan jadinya ya. Yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, angan-angan. Baik, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya ya di Q&A tanya jawab. Silakan. Ada metodenya, bisa milih tulis di chat box, boleh silakan. Pertanyaannya apa atau mau sharing silakan. Tulis di chat box dulu bisa, Fadol. Kemudian raise hand dulu bisa langsung bersuara. Juga dipersilahkan ya, dua cara ini yang paling umum ya. Silakan, saya mau sharing dulu. Ya, sambil menunggu ada yang sharing, tadi saya bacakan pertanyaan tadi ya, Pak. Itu ya. Ada yang dibahas Siap. Pak Rehan ya. Pak Rehan mau cerita lagi nih. Jadi kan problemnya ada di antara mana sih? Udah punya target itu kan. Mau buka di Bandung nih targetnya. Targetnya buka di Bandung. Problemnya adalah WFH dan WFU. Kira-kira nah, sudah punya goal, sekarang mau nyusun strateginya gimana. Saya perlu WFO kan atau tetap lanjutkan dengan WFH yang kondisinya seperti ini. Gimana Pak Edu? Ya, baik, Masya Allah. Ya, jadi ya tadi ya, tetap di sebuah solusi itu ada dua sisi sisi yang perlu kita perhatikan, dua sisi yang perlu kita perhatikan. Ya, plus minus lah bahasanya. Ada peluang, tentu ada resiko, tentu ada peluang. Nah, sehingga kalau saya seorang ahli risk management ya, certified itu, ya kita tinggal bagaimana selera risiko kita gitu. Ya kalau memang tadi ada kendala hambatan di Pak Rehan dengan bertemu orang gitu ya, berarti apakah risiko ini akan menghambat kinerja? Ya, sehingga pada saat masuk itu malah tambah tidak nyaman, malah kinerja jelek. Sehingga harus dipilih memang. Ya, dipilih mana yang memang risiko ini kan nggak bisa hilang ya. Yang bisa adalah dikurangi dampaknya dan dikurangi kemungkinan terjadinya. Sehingga itu adalah pilihan kita, risk apa selera risiko kita. Nah, tadi memang kalau dari sisi apa namanya peluang atau plus apa maslahat ya maslahat kerja di rumah itu memberikan fleksibilitas tinggi. Nah, kalau dari Pak Sulis itu saya sempat pernah ingat ya, kalau yang kita tuntut adalah lebih kepada pencapaian goals yang jelas, smart, specific, measurable, dan seterusnya, ya itu aja yang kita tuntut. Sebagaimana tadi sudah contohkan Pak Rehan ya, nah, di, di perusahaan teknologi itu banyak yang WFH karena yang mereka pegang itu adalah hasil, ya bukan berapa lama mereka bekerja. Ya, jadi sudah ada timeline kalau hasilnya besok 100, di jam 9 harus 100, bagaimanapun caranya. Yang mau di rumah, mau di masuk kantor, yang itu.
Itu apa bisa juga mungkin kita lakukan ya di perusahaan Pak Rehan. Jadi ada goalsnya, ada memang setiap individunya ya ini bicara goals lagi ya, bicara setiap dari goals besar perusahaan di breakdown tadi di eh, petakan ya di komposisi namanya di manajemen di goal di apa petakan dengan action plan ke pribadi-pribadi gitu ya. Menggunakan OKR juga bisa. Nah, sehingga mereka tahu jelas mau saya setiap hari bagaimana. Ya, kalau NCS berarti meskipun dimanapun berada, misalkan tidak boleh menjawab lebih dari 3 misalkan. Ya, dan itu jangan lupa dievaluasi tadi kan. Prosesnya ada evaluasi. Nah, kalau WFO ya itu memang salah satu positif. Sepakat sih ya, bahwa koordinasi lebih mudah. Ya, karena semua berkumpul di satu tempat kan gitu ya. Komunikasinya lebih lebih nyaman. Ya lebih ya maksudnya lebih lebih terkontrol ya karena bertemu tatap muka. Karena tatap muka itu memang jauh lebih apa efektif ya, kalau secara perspektif komunikasi. Ya, Ya perspektif komunikasi tatap muka itu jauh lebih efektif memang. Ya, tapi tadi minusnya memang harus menanggung biaya-biaya timbul dari operasional lebih tinggi. Ya, itu kan minusnya resikonya kan gitu ya. Ya ya. kemudian tadi resiko behavior Pak Arihan tidak terbiasa. Nah, maka yang paling penting sebenarnya tentukan dulu goalsnya. Ya nanti how to-nya ternyata lebih nyaman WFA atau FO itu memang tadi bisa dipilih berdasarkan selera resiko. Karena semua ada peluang ada risiko. Itu sih Pak Sulis. Siap, oke. Pak Rehan, silakan. Oke. Eh, oke, mulai ada gambaran sih. Ketika kita udah apa kalkulasi ini ya, resiko sama maslahatnya, misal udah ketemu nih winning apa ya nanti ya, misalkan saya tentukan hibrid gitu, ada yang WFO, ada yang WFH gitu. Ketika udah gacor nih misal, nah kan tadi di awal kan ditanya udah apa goalnya apa sih tahun ini gitu, goalnya apa? Cara kita tahu apa namanya goalnya nih realistis apa enggak dari mana ya? Soalnya kayak gini, apa namanya strategi yang saya jalankan untuk akikah ini itu memungkinkan untuk buka di seluruh Indonesia. Nah, itu ketika saya sekarang baru apa namanya? Baru katakanlah 60 kota ya, itu kan mungkin baru ini sih karena saya ngambil market high end baru 10 miliar gitu per tahun gitu. Nah, itu ketika saya nanti oh saya mau target 100 miliar itu ini enggak sih maksudnya cara kita tahu itu halu apa enggak tuh caranya gimana cara menghitungnya? Ya, ya. Masya Allah. Ya ini ada di webinar kita yang pertama ya Pak Sulis ya. Lihat penentuan goals tadi ya. Ya kalau dari Betul. sisi sisi market itu berarti harus tahu market size dulu. Ya market size dulu. Market size-nya di pasar kita sudah diketahui itu belum Pak Rian? Market size-nya kalau saya kan pakainya benchmarking ya, jadi ke kompetitor gitu, kompetitor yang lebih ramai dari saya gitu. Cuma perbedaannya di ini di apa segmen marketnya. Kalau kompetitor itu rata-rata per order 3,7 juta lah sekitaran. Nah, Akika saya ini per ordernya sekitar 5 juta. Jadi nggak mungkin punya saya itu seramai dia gitu. Nggak mungkin seramai dia, tapi marginnya juga lebih gede saya dong gitu. Nah, maksudnya cara menghitungnya tuh gimana ya? Apakah berdasarkan apa? Apakah UMR juga dihitung? Soalnya ketika rata-rata per order 5 juta, nah saya sekarang main di daerah yang UMR-nya 2 juta gitu. Makanya saya penasaran mau ke Bandung tuh supaya apa ya maksudnya? Nah, itu apakah ada efeknya market size dengan UMR gitu. Kalau gitu kan gampangannya misal saya di Jawa Tengah tuh ada 30 juta orang dengan UMR 2 juta, terus di Jawa Barat ada 50 juta orang dengan UMR 4 juta misal. Oh, berarti goal ini lebih cocok untuk saya di Jawa Barat aja. Itu kan nanti menentukan kayak alokasi budget marketing. Jadi nggak saya all in di Jawa Tengah gitu. Mungkin marketingnya saya kurangin Jawa Tengah, saya all in di Jawa Barat sekalian gitu. Itu
saya nggak hadir sih ya waktu webinar pertama itu. Rumusnya apa ya? Kalau market size market cap kan ya paling dari kompetitor sih. Kompetitor yang paling rame deh gitu aja. Misal kayak ada di kota kecil, di Purbalingga namanya, di Jawa Tengah itu ada pemain akikah yang 1 bulan itu satu kota tok loh dia modal. 1 bulan itu 1,2 M, berarti setahun itu ya sekitar 15 M lah. Cuma ya itu marginnya kayak inilah, kayak kerja bakti gitu, rame. Karena rame tuh Pak, marginnya tipis banget. Nah saya kan nggak mau yang kayak gitu. Saya stres kan kalau punya banyak karyawan, harus ini kan stres banget. Jadi mending ngambilnya. Nah itu kan karena saya ngambil yang market atas, itu saya jadi bingung. Kalau mungkin saya ngambil market yang sama kan, tinggal dikali aja jumlah kota apa, jumlah penduduk apa, rasio jumlah muslimnya gitu kan. Kalau misal Purbalingga 1 juta, ya berarti kota lainnya 1 juta, ya 1,2 M gitu maksimalnya gitu. Cuma ini apa namanya, ketika batasnya apa sih ketika segmen marketnya berbeda gitu. Ya, ya. Jadi menentuk kalau ini kan bicara menentukan goals target penjualan ya. Ya pertama tentunya data market size. Market size ini berarti kan market target market ya, target market. Ya, market size itu target market. Salah satu salah satu di dalam market size itu kan target market ya. Kemudian market Ya, size secara umum, tapi kalau Pak Aryan bilang Muslim, yaitu market size secara umum gitu ya. Muslim ini kan punya apa? Sunahkan ya, disunahkan ada akikah. Yaitu market size secara umum. Tapi market size yang punya Pak Aryan target market ini, yang tadi ya saya nggak tahu yang A, B, C, D, E atau kelas yang mana. Nah, itu berapa kan gitu kan? Bisa ekstrapolasi juga bisa. Jadi dari misalkan data BPS pekerjaan, misalkan. Jadi memang nggak bisa ini ya kalau nggak pakai survei, ah, research, survei research yang betul-betul gitu ya. Itu memang nggak bisa detail. Ya, cuma kalau ekstrapolasi misalkan kalau di BPS biasanya ada pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dituju Parehan ini apa? Misalkan dosen. Ya semua ah. kan ada ekstrapolasi dosen. Oh Dan iya, nanti iya. dosen ini kalau di Indonesia kan 87%. Muslimnya berarti dari angka yang kita lihat dosen itu misalkan 100.000, berarti 87%-nya 87.000. Ya itu berarti market kita. Oh iya, iya. Ya kan gitu. Terus kemungkinan lainnya adalah, ya ini kan check up namanya, check up dulu. Kemungkinan lainnya adalah apakah sudah kita apa belum. Nah, kemungkinan ini bisa pakai data historical perusahaan Pak Rehan. Ya sebenarnya pada saat menawar-nawarkan ini, berapa sih yang ternyata dari 100 penawaran, berapa sih yang sudah menyampaikan sudah akiko? Ya sudah Pak, nah misalkan. Oh iya, Atau iya. tingkat kelahiran kan juga bisa ya, tingkat kelahiran kita berapa? Nah, seterusnya. Nah mungkin bisa dibantu Pak Dias juga nih. Ini ada ahlinya nih. Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Tapi sebenarnya tadi saya kalau menurut saya kalau saya jadi parehan itu bagaimana saya mencoba untuk berapa sih market capitalization-nya gitu ya, capitalization-nya. Itu salah satunya tadi Pak Ido sudah sebutin itu berapa tingkat kelahiran gitu. Karena kan Ah, berkaitan dengan itu kan ya. ya, Nah, jadi nanti kita bisa cek juga di tingkat apa data-data BPS. Biasanya saya lakukan itu sih. Kalau misalnya di Ziko kan punya tuh Ziko Insight ya. ya, hmm. Ziko punya tuh Ziko Insight. Biasanya kita selalu mencari di data BPS, data yang ada di memang ada di sudah ada di ini terbuka gitu Pak Rehan. Pak Rehan sebenarnya juga bisa gitu melakukan hal itu, riset gitu. Misal data-data yang ada apa namanya di internet, di BPS itu bisa cek. Di Bandung misal Pak Rehan nggak lagi berasumsi pengen ke Jawa Barat, ke Bandung ya? Ya, Ya kan sebenarnya di awalnya memang tepat Pak Rehan berawal dari asumsi kan. Berawal kita dari asumsi itu kita jadikan hipotesis. Nah, lalu dari hipotesis itu kita coba buktikan bahwa itu benar atau itu salah gitu Pak Rehan. Itu memang metodenya itu kalau saya biasanya kami lakukan kayak gitu. Jadi berawal dari hipotesis dulu, oh kalau di Bandung kayaknya kalau saya mengejar yang apa namanya market size-nya A B, kayaknya di Bandung tepat nih karena misalnya memang di situ kompetitor masih belum menguasai semuanya. Ini kasih asumsi ya, kita masih bicara asumsi.
Ya. dari secara market size-nya kayaknya kompetitor masih belum cover semuanya, dan mereka biasanya kalau perang di yang BC, yang apa namanya, yang marginnya tipis-tipis gitu, dan kita nggak mau masuk situ, kita pengen di AB. Oke, kalau di AB berarti di Bandung itu punya potensi misalnya. Oke, habis itu berarti kita cari tuh masuk ke data BPS Jawa Barat Bandung. Ada berapa keluarga di situ, berapa anak, habis itu berapa orang yang jumlah pendapatannya yang sesuai dengan ya Pak Rehan targetkan gitu. Itu semua kita bikin asumsi dulu ya Pak ya. Ya, ya. Nah, terus setelah kita dapatkan ininya, asumsinya, oh ternyata marketnya bisa segini nih di Bandung nih. Oke, kalau gitu kita coba, namanya A/B testing kita biasa lakukan itu. Kita coba, kita pakai sosial media, biasanya Pak Rehan pakai sosial media biasanya ya kan? Google gitu-gitu. Ya kan, pakai Google. Kita coba tuh, kita coba A/B testing dengan jumlah biaya pemasaran yang jangan banyak-banyak dulu. Kita namanya A/B testing dulu. Kita coba iklan di situ, nanti kita lihat conversion rate-nya berapa gitu. Biasanya sih kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya A/B testing, kita berharap asumsinya nggak hanya Bandung, Pak Rehan ya. Kita coba aja Ya. nanti yang mirip dengan Bandung nih apa aja sih gitu, kira-kira misalnya. Nah itu, Oh, ya ya, UMR-nya mirip-mirip ya berarti ya. betul. Nanti kita coba cek nih conversion rate mana yang memang paling bagus gitu bagi perusahaannya Pak Rehan. Gitu. Oke. Baru nanti setelah kita melakukan A/B testing tersebut, kita tahu conversion rate-nya berapa, baru kita coba roll out ke yang lebih besar budgetnya gitu. Oke, paham, paham. Gitu Pak Rehan. Semoga itu bisa membantu. Ya, syukran jazakallah khair. Wah iya. Wah, iya. Ya, taib, Masya Allah. Alhamdulillah, kita diskusi tadi ya. Pas Pak Dias gabung. Alhamdulillah. Taib. Pak Rehan sudah cukup mendapatkan jawaban ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Silakan ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan atau tambahan di chatbox atau raise hand ya. Sebelumnya, sebelum pertanyaan yang berikutnya, saya izin menyampaikan ada informasi manajemen ya. Yang pertama adalah bagi antum semua yang hadir di sini malam hari ini, ya, yang masih on sampai dengan sekarang, ya, saya izin mau menyampaikan Ziyadah Consulting, Ziko, kami memberikan secara cuma-cuma, ini kok tulisannya menutup ya. Iya. Jadi ada 3 tools yang kita berikan kepada para pengusaha muslim di Indonesia secara gratis. Yang pertama adalah untuk SDM, kompetensi matrix. Ya, matrix kompetensi, tinggal balik kalau bahasa Indonesia ya. Tools ini digunakan untuk memetakan, menyusun kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan Bapak dan Ibu. Namanya matriks kompetensi. Dan ini manfaatnya apa? Yang jelas ya, misalkan nih, kalau seorang sales kompetensi apa yang dibutuhkan, maka dengan alat ini kita akan bisa menyusun, merencanakan, termasuk sampai dengan pelatihan-pelatihan. Kompetensi matriks namanya. Kemudian yang berikutnya adalah tools yang kedua, matriks keuangan, ya. Nah, matriks keuangan. Ini juga tools ini diberikan secara gratis. Dan yang ketiga adalah template rencana penjualan atau sales plan. 3 tools ini diberikan, silakan nanti Mas Abdan dibantu ya, hubungi CS, nomor CS yang juga menghubungi di WhatsApp grup tadi, silakan hubungi saja, mau tools ini. Tapi kita bagi-bagi ya, satu peserta milih salah satu toolsnya, milih salah satu toolsnya. Jangan diborong tiga-tiganya gitu ya, satu-satu supaya kebagian semuanya. Nah, tambahannya adalah di luar ini, jadi ada apa tadi? Matriks kompetensi, matriks keuangan, dan sales plan, tools. Ya. Tambahannya adalah, saya tuh stop share dulu. Selain 3 tools di sesi konsulting, yang ini nggak perlu milih. Yang tools tadi milih salah satu, kemudian ada free 30 menit sesi consulting dengan konsultannya Ziyadah Consulting. Bisa milih keuangan, SDM, pemasaran, penjualan, opsional. Nanti tinggal hubungi ya, daftar, mau ambil free tadi, janjian, kita ada waktu yang disepakatin dulu ya.
Nggak bisa bareng, satu klien satu, hari apa, jam berapa, nanti akan dibuatkan appointment-nya. Kalau di luar kota Malang, gimana? Bisa via Zoom, gitu ya. Jadi nggak perlu datang. Nanti datang kalau sudah 30 menit kurang baru silakan datang. Atau ke Jakarta ya Pak Des ada di sana. Insyaallah demikian. Silakan, nah, nomor adminnya ada dan tadi juga sudah ada di grup ya dengan antum semuanya. Baik, kita lanjutkan. Sudah jam Apa, 9. terus juga mau Ya, nambah dikit buat Pak Rehan nih, sedikit silakan, informasi. silakan Masya Allah. Silakan Pak Dias. Apa Pengamat dia? itu sempat juga mencari UMR, kota-kota UMR yang paling besar gitu kan. Kalau memang Pak Rehan itu apa namanya mengejar target audiensnya itu berdasarkan UMR. Kalau nggak salah itu Kerawang juga itu salah satu yang terbesar Pak, Kabupaten Kerawang. Bapak Rehan udah pernah coba di situ juga. Kemarin saya di iklan saya itu ada nyasar ya. Besar gitu. Ada nyasar 2 orang dari Kerawang, dua chat masuk, Oh, dua chat masuk dan dua-duanya langsung mau order. iya, Masya Allah, barakallah. Itu dalam apa namanya langsung di follow up, dikejar marketingnya di situ. Enggak sih karena belum ada dapur, belum ada dapur di sana. Oh gitu. Jadi mungkin Nah, bisa itu sebenarnya indikator yang bagus Pak Rehan. Karena kalau berdasarkan eh, apa namanya data juga memang Kabupaten Kerawang itu salah satu yang paling besar ya, 5 besar kalau nggak salah. Kalau nggak salah nomor 1 atau nggak, Kota Bekasi dan nomor 1 kalau nggak salah ya. Bekasi hmm, satu, nomor 2 itu Kabupaten Kerawang. Nah itu kan ada indikator tuh Pak Rehan. Nah itu jadi mungkin Pak Rehan coba bisa di setup untuk bisa go to market ke Kerawang itu. Sekalian kalau Kerawang bisa ke Bekasi kan. siap siap. Bisa bisa. Jadi nanti bisa ekspansi ke situ, Pak. Itu indikator yang bagus, ada 2 yang nyasar itu kan. Alhamdulillah dikasih sama Allah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. sangat. Ya, gitu aja Pak, semoga bermanfaat Pak Rehan. Siap Masya siap. Allah. Ayo. Baik, jazakallahu khair ya. Wah, pas ya, nyebutin kota, ya, ini salah satu petunjuk ya. Allah memberikan petunjuk ya, Gimana? ini salah satunya. Sebutkan kota, iya ada yang nyasar rezeki lagi. Baik, ada lagi? Silakan, kita boleh ya, saya tambahkan, izin tambahkan waktu sampai jam 9.05 untuk pertanyaan berikutnya jika ada. Atau resen? Tidak ada? Ya, baik, berarti tidak ada, karena memang kita sudah di akhir sesi. Sebentar lagi Pak Ibu akan menyampaikan closing statement ya, Bapak Ibu ya. Jangan lupa tadi yang ditawarkan itu gratis, gratis nggak ada syarat. Pokoknya hubungin saja nomor 081234 064 065, Pak Abdan nanti yang akan respon. Appointment, mau tools yang mana yang diperlukan, atau sesi consulting 30 menit, gratis, atau digunakan ya kesempatan ini. Ya, baik. Pak Idu, silakan kita sudah di akhir sesi, disampaikan closing statement-nya. Baik, jazakallah Pak Sulis, Pak Dias, Pak Aryan, dan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi ya hari ini bertanya hadir. Semoga nanti bisa bertemu di sesi konsultasi gratis tadi. Boleh menanyakan tentang bisnis roadmap, boleh menanyakan yang lain ya di 5 pilar tadi yang sudah disebutkan Pak Sulistyo. Nah kemudian yang selalu kita ingin sampaikan pesan ya pada para pengusaha muslim, yang pertama adalah kita sebagai pengusaha muslim tidak boleh mempunyai pemikiran, kebiasaan yang sama dengan pengusaha yang bukan muslim. Karena banyak keilmuan-keilmuan, yang mindset-mindset seperti leadership dan seterusnya itu memang yang terkenal ya populer itu dari non muslim atau ilmu barat, sehingga ini tentu banyak mempengaruhi cara mengelola eh, sebuah bisnis ya, jadi ini tentunya konsep pola pikir kita ini harusnya memang berbeda ya, dengan pengusaha-pengusaha yang tidak beragama Islam ya, sehingga kami berharap adanya juga di sisi pengusaha muslim terus memperhatikan dari penerapan syariat, sehingga bagaimana kita bisa tahu ini uh, melanggar syariat tidak dibolehkan, meskipun yang melanggar ini sedikit, adalah terus
belajar fikih muamalah maliyah. Salah satunya yang ikhtiar kita supaya kita sensitif ya dengan hal-hal pelanggaran syariat dalam bisnis, itu adalah terus belajar fikih muamalah. Karena pengalaman kami sendiri mengenai jual beli saja, mengenai jual beli basic nih, ya rukun, syarat, itu kami bisa pahami setelah mengikuti banyak kelas, ya dari mulai KPM Entrepreneur School, Sekolah Muamalah Indonesia, fikih muamalah satu syariah dan seterusnya ya banyak banget. Itu saya sendiri itu baru bisa paham betul, ya bahasanya mungkin ya, paham betul itu setelah 3-4 tahun. Ya, saya mengulangi tentang rukun dan syarat jual beli. Ini masih satu hal, ya masih ada hal-hal lain, ya belum tentang waris, belum tentang zakat. Ini juga banyak penerapan zakat di pengusaha muslim ini tidak tepat. Ya, dianggapnya zakat ini kalau sudah bayar di perusahaan yang harta pribadi nggak dicampur dan seterusnya. Ya banyak kita eh, belum diketahui bahwa ternyata itu melanggar syariat. Sehingga yang pertama akhirnya hal-hal yang kita harapkan ada pahala di akhirat, amal jariah ini tentunya Allah alam ya bisa menghambat ya karena menghasilkan hal-hal yang melanggar syariat. Hal-hal yang ingin kita ini sebagai dicatat ibadah, ya tidak mungkin ibadah ini dilakukan dengan hal-hal melanggar syariat. Ya, ini kan berlawanan. Kemudian ikhtiar kita menguasai pasar sebagaimana disampaikan Allah Ta'ala tentang persiapan kita berperang. Ya ternyata juga disampaikan Syekh Fahad ya, bahwa persiapan ini adalah salah satunya adalah persiapan ekonomi. Ya yang ini pelaku ekonomi siapa ya pengusaha muslim. Ya itu juga tidak mungkin kita tidak mengambil sebab syar'i. Sebagaimana di siku transfer formula, fundamental kita adalah ketakwaan. Ya, sehingga ketakwaan ini tidak mungkin dengan tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya, yang itu kalau di bisnis, kita harus belajar detail di fikih muamalah. Dan sebaliknya pula, ada sebab kauni yang perlu kita ikhtiarkan, yang salah satunya hari ini kita berdiskusi dan sharing, tentang bagaimana membuat bisnis roadmap untuk ikhtiar. Ya, kemudahan kita atas izin Allah Ta'ala mencapai tujuan, visi, goals ya, yang kita sudah setting. Ya. Plus ya belum sampai roadmap juga. Kalau memang goalsnya masih bingung, tadi ya baca kata-kata bingung dan seterusnya, ya mungkin bisa juga melihat nanti webinar yang pertama kita upload di YouTube ya. Bagaimana men-setting goals itu. Ya, yang baik, yang tepat lah ya. Karena nggak ada salah benar itu bagi seorang pengusaha muslim. Yang menurut saya berharap kita semua terus mempunyai ulul himmah, ya, cita-cita yang tinggi ya untuk menguasai pasar, karena menguasai pasar ini ternyata di surat Al-Anfal ayat 60 ini adalah pembelaan agama kita. Ya karena persiapan yang diminta Allah Ta'ala salah satunya adalah mempersiapkan itu. Mungkin itu saya dari saya Pak Slusyo, jazakumullah khairan wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir dan semoga kita selalu keep in touch ya, hadir terus di webinar-webinar gratis ya, yang diadakan secara gratis supaya bisa terus berdiskusi. Jazakallah khairan, saya serahkan Pak Slis. Siap. Baik, Jazakallahu khair Pak Ido ya. Sekaligus ya ini sudah di akhir sesi. Jazakallahu khairan atas Bapak Ibu atas kehadirannya dan waktunya. Pak Raihan, Pak Ibu Muri, Pak Yudi, Infinix, Pak Rudi, Pak Teguh, Pak Wildan, dan Pak Doni, Pak Dias juga sudah hadir, dan teman-teman dari Ziko, tak sebutin satu-satu ya, satu-satu. Mas Yahya, pemuda-pemuda ini, Mas Aji, Mas Irgi, Mas Abdan, Pak Fian, Mas Akbar, ya, fotonya hilang soalnya. Kita ketemu lagi insya Allah di 2 pekan ke depan, lanjutan dari seri Ziko Transform, ya, roadmap, roadmapnya ketinggalan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan. Anak amatin yang udah besar-besar yang kairan 100 ke atas itu full ngantor. Kecuali ini ya, kecuali kayak perusahaan IT kayak software house itu mungkin ada WFH. yang ngantor, ada yang WFH. Cuma ini yang akikah ini yang ngantor kan cuma yang WFH. Nah, itu cepat banget temponya. Jadi apa setelah
nargetin 6 bulan gitu. Nah ini 12 bulan baru kecapai gitu. Nah trennya nggak langsung gitu-gitu. Nah itu kalau dari kira-kira dari hasanah yang lebih bird eye ya, maksudnya dari helikopter view-nya kira-kira kalau mau scale up ke misal nih cateringnya mau akikahnya mau sepuluh Jawa gitu, itu Mm-mm. kalau WFH tuh makin hancur nggak sih gitu. Kalau sekarang kan agak-agak nih, udah agak-agak apa pusing gitu. Terutama kayak customer service gitu. Customer service kan dituntut fast respon ya gitu. Nah itu kita nggak tahu secara dia tuh fast respon apa enggak gitu loh. Mm. Terus ketika kita udah kasih tools, ketika ini fast respon, ketika nggak fast respon, fast responnya cuma seminggu doang, habis itu turun lagi gitu. Nah, itu kami pikir kan ini kan ketika kami apa ingin menentukan ngantor ya, itu Mm-mm. kan pasti ada kos-kos yang akan muncul gitu kan. Nah itu kami apa butuh second opinion gitu. Kira-kira kalau makin besar tuh enakan ngantor nggak sih gitu. Mm-mm. Masya Jujur Allah. anak pribadi kalau ngantor agak ini ya, maksudnya apa kurang ini ketemu orang gitu loh. Kalau ketemu orang tuh agak gimana ya? Oke. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.